Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Tiara Dumolitasari dari kelas IF 206. Pada video ini saya akan memaparkan hasil analisis mendalam mengenai konflik kedaulatan lingkungan yang sedang kita hadapi melalui judul presentasi Gerakan Save Raja Ampat sebagai bentuk kepedulian terhadap nilai kemanusiaan dan lingkungan. Mari kita bedah bersama mengapa gerakan ini bukan sekedar aksi protes lokal, melainkan sebuah panggilan etis dan ideologis bagi bangsa kita. Memasuki bagian pendahuluan, kita perlu melihat latar belakang mengapa isu ini mencuat ke permukaan. Konflik di Raja Ampat adalah potret nyata dari benturan dua kepentingan besar, ambisi akselerasi ekonomi nasional, dan di sisi lain tuntutan mutlak atas perlindungan ekologis serta ruang hidup kemanusiaan. Pertanyaan besarnya adalah, di mana posisi keberpihakan negara kita saat ini? Untuk memahami apa yang sedang dipertaruhkan, mari kita lihat profil wilayah ini. Raja Ampat bukan sekedar destinasi wisata yang indah. Wilayah kepulauan seluas 6,7 juta hektar ini memayungi 75% spesies karang dunia, menjadikannya pusat keanekaragaman hayati laut tertinggi di planet bumi. Rumah bagi lebih dari 1.600 spesies ikan, termasuk populasi parimanta terbesar dan secara resmi diakui dunia sebagai UNESCO Global Geopark. Raja Ampat adalah warisan alam dunia yang semestinya dilindungi tanpa kompromi. Namun, realitas hari ini memaksa kita melihat sebuah paradoks besar. Di satu kutub, pemerintah melalui program hilirisasi nasional memandang nikel sebagai komoditas strategis untuk transisi energi global. Dampak dari kebijakan ini, kawasan benteng alam Raja Ampat kini harus dibebani konsesi nikel seluas lebih dari 22.000 hektar demi industri ekstraktif. Di kutub seberang, lahirlah gerakan Save Raja Ampat sebagai respon kolektif masyarakat sipil untuk melawan deforestasi, mencegah kehancuran pesisir, dan memperjuangkan hak konstitusional warga lokal yang ruang hidupnya terancam runtuh. Bagian berikutnya adalah hasil dan analisis temuan. Di sini saya membagi analisis menjadi dua spektrum, yaitu pembuktian kerusakan secara ekologi sosial di lapangan yang kemudian dikompresikan dengan instrumen hukum serta perspektif filosofis Pancasila. Mari kita bedah temuan ekologis yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil investigasi data geospasial, aktivitas tambang terbuka open pit di atas pulau kecil telah mengikis daratan secara masif. Setiap kali intensitas hujan tinggi, aliran lumpur merah pekat mengalir langsung menimbun wilayah pesisir. Dampak fatalnya tercatat jelas di Pulau Gap, di mana penumpukan sedimentasi ini mematikan koloni karang hidup melalui fenomena pemutihan massal. Bleaching. Model spasial menunjukkan bahwa risiko kerusakan mekanisme karang di area tersebut telah mencapai angka kritis, yaitu 99%. Dampak destruktif ini meluas secara sistematik ke laut dalam. Polusi suara dan pembuangan limbah dari kapal tongkang pengangkut nikel telah merusak koridor migrasi mamalia laut. Satwa eksotis seperti parimanta dan lumba-lumba kini mulai terusir dari habitat kritis mereka. Salah satunya di situs Eagle Rock. Kerusakan ini berjalan paralel dengan deforestasi total di atas pulau dengan ekosistem yang sangat rapuh atau fragile. Hancurnya ekosistem ini langsung memukul kehidupan manusia. Nelayan tradisional kehilangan fishing ground utama mereka yang kini tercemar lumpur. Mereka terpaksa melaut jauh ke tengah samudra dengan resiko keselamatan tinggi dan pembekakan biaya BBM. Di saat yang sama, masyarakat lingkar tambang dihantui bom waktu kesehatan akibat potensi kontaminasi logam berat pada sumber air domestik mereka. Lalu, bagaimana dari aspek hukum? Operasional industri ekstraktif di wilayah ini memuat pelanggaran regulasi yang berlapis. Pertama, Pasal 35 UU Nomor 1 2014 melarang mutlak aktivitas pertambangan di pulau dengan luas di bawah 2000 km persegi, sedangkan Pulau Gak ini hanya seluas 65 km persegi. Kedua, putusan MK nomor 35 2023 secara tegas mengkategorikan tambang di pulau kecil sebagai abnormally dangerous activity.
yang bermakna akan menimbulkan resiko dan bahaya tinggi. Kemungkinan timbulnya bahaya sangat besar tidak dapat meniadakan resiko dengan kehati-hatian, bukan kegiatan yang lazim, tidak sesuai dengan tempatnya, dan manfaatnya tidak sebanding dengan bahayanya. Ketiga, aktivitas ini jelas menabrak UU Nomor 5 1990 tentang kawasan suaka alam sebagai kawasan terlarang untuk kegiatan pertambangan demi kelestarian alam. Namun, ironisnya, alih-alih mereda, data dari Aurika justru menunjukkan potret yang mengkhawatirkan. Terjadi eskalasi lahan tambang yang berekselerasi hingga 3 kali lipat sepanjang periode 2020 hingga 2024. Anomali penegakan hukum terlihat jelas pada evaluasi status perusahaan di slide ini. Pemerintah memang telah mengambil langkah tegas dengan mencabut 4 IUP perusahaan yang terbukti melanggar, yaitu PT KW Sejahtera Mining yang berlokasi di Pulau KW, PT Mulia Raimund Perkasa yang berlokasi di Pulau Batang Pale dan Manyaifun, PT Anugerah Surya Pertama yang berlokasi di Pulau Manuran, dan PT Nurham yang berlokasi di Pulau Yesnar Weigo Timur. Namun, terdapat satu pengecualian besar, PT Gag Nikel yang berada di Pulau Gag tetap dipertahankan dengan status aktif. Menteri SDM Bahlil Lahadalia justru berargumen bahwa status PT Gag Nikel sebagai aset negara menjadi alasan pengecualian dari pencabutan tersebut. Disinilah letak paradoks hukum yang mengorbankan kepatuhan undang-undang demi kepentingan ekonomi. Untuk membedah ketimpangan moral ini, saya menggunakan Pancasila sebagai pisau analisis aksiologi. Pancasila bukan sekedar simbol, melainkan kompas etis pengelolaan sumber daya alam. Berdasarkan sila kedua, negara wajib menghormati hak asasi komunitas lokal atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan dari dampak buruk industri. Lalu berdasarkan sila ketiga, Gerakan Solidaritas Digital Save Raja Ampat adalah perwujudan nyata dari kepedulian kolektif lintas daerah untuk menjaga kedaulatan ekologi bangsa. Dan yang terakhir, sila kelima, pengelolaan kekayaan alam wajib mengedepankan pemerataan ekologis melalui instrumen hukum Padiatapa, persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan, sehingga masyarakat adat memiliki hak veto konstitusional dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada ruang hidup mereka. Dari seluruh hasil analisis tersebut, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang ditujukan kepada 3 pilar utama. Yang pertama, bagi pemerintah, wajib menetapkan kawasan Geopark Raja Ampat sebagai zona terlarang atau no-go zone dari tambang secara permanen, menegakkan hukum secara transparan tanpa tebang pilih, serta melegalisasikan mekanisme Padiatapa ke dalam regulasi daerah. Yang kedua, bagi pelaku industri dan investor, harus segera menghentikan narasi green sacrifice atau mengorbankan pulau kecil demi dalih transisi energi hijau. Modal ekstraktif harus dialihkan ke investasi regeneratif seperti ekowisata berkelanjutan dan restorasi pesisir. Dan yang ketiga, bagi masyarakat adat dan sipil, terus mengawal pemulihan lingkungan di pulau pasca tambang seperti Pulau Gag dan Manuran, serta memperkuat monitoring geospasial independen. Sebagai kesimpulan akhir dari penelitian ini, ada 4 poin krusial yang harus kita catat. Pertama, Raja Ampat berada di dalam kondisi darurat ekologis akibat kerusakan irreversibel pada karang dan hutan alam. Kedua, terjadi pelanggaran regulasi yang nyata atas Undang-Undang Pesisir dan Pulau Kecil. Yang ketiga, argumen aset negara memicu paradoks kebijakan yang mencederai komitmen internasional UNESCO Global Geopark. Dan yang keempat, mengembalikan tata kelola alam sesuai amanat Pancasila adalah harga mati demi keadilan sosial. Saya ingin menutup presentasi ini dengan sebuah kalimat refleksi bersama, ekologi adalah ekonomi yang sesungguhnya. Karena ketika kita menghancurkan ekosistem demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek, kita sebenarnya sedang memiskinkan masa depan generasi yang akan datang. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.